Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai kelas 4. Dalam masa pandemi ini Pak Guru akan menyampaikan lewat video satu materi yang berjudul Kisah Keteladanan Wali Songo. Saya ulangi, Kisah Keteladanan Wali Songo. Materi ini adalah materi yang terakhir di kelas 4. Maka Pak Guru akan menyampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku kelas 4. Anak-anak yang berbahagia, wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wali banyak sekali jumlahnya, namun di kelas 4 itu akan dipelajari Wali Songo, yaitu 9 wali. Wali Songo itu, sebelum Pak Guru akan membahas tentang siapa saja yang dimaksudkan Wali Songo, Pak Guru akan membahas wali itu apa. Allah telah menentukan wali-wali. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ingat, beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali itu senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Sebagaimana dikatakan tadi dalam surah Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ada dua, beriman, bertakwa. Bagaimana keimanan wali Allah itu? Keimanan wali Allah itu tidak ada rasa takut pada siapapun. Mereka hanya takut kepada Allah. Iman mereka tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak menyekutukan Allah, tidak mengakui adanya kekuatan lain selain kekuatan dari Allah. Mereka tidak mengakui bahwa ada kekuatan lain, misalkan batu, keris, tombak, dan lain-lain. Karena ketika mempercayai sesuatu ada kekuatan lain, itu adalah termasuk dalam syirik. Ya. Wali Allah itu keimanannya adalah murni, beriman kepada Allah tanpa ada rasa syirikan sedikit pun. Yang kedua, ketakwaan kepada Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar dalam hati, tapi keimanan itu menghasilkan sebuah ketakwaan. Para wali Allah itu
menjalankan perintah Allah, itu yang dimaksud dengan wali Allah itu seperti itu. Jadi indikator wali Allah itu harus beriman tanpa ada kesyirikan dan bertakwa kepada Allah tanpa adanya membantah. Mereka melakukan hal-hal yang wajib dan melakukan amal-amalan yang sunnah. Yang selanjutnya adalah Pak Guru akan membahas 9 wali songo atau 9 wali yang disebut dengan wali songo. Sering kita dengar di buku-buku atau guru-guru sudah menerangkan, tapi tak salahnya Pak Guru akan menyampaikan tentang 9 wali songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik itu nama lainnya adalah Sunan Tandes. Yang paling menonjol dari beliau yaitu cara bercocok tanam. Jadi masyarakat Indonesia Nusantara pada umumnya adalah petani, maka Sunan Gresik atau Sunan Tandes itu wali yang mempelajari atau mengajarkan masyarakat cara bercocok tanam. Yang kedua, Sunan Ampel atau disebut dengan Raden Rahmat, yang terkenal dari ajaran beliau yaitu Moh Limo atau 5M. Pak Guru ulangi, yang terkenal dari ajaran beliau adalah Moh Limo atau 5M. M yang pertama yaitu main atau judi. Sunan Ampel melarang para masyarakat waktu itu jangan berjudi. M yang kedua mabuk atau ngombe atau mabuk, dilarang untuk bermabuk-mabukan. Yang ketiga dilarang maling atau mencuri. Itu dakwah yang dilakukan Raden Rahmat. M yang ketiga dilarang maling atau mencuri. Yang keempat dilarang madat atau menghisap ganja. Itu larangan yang keempat. Larangan yang kelima yaitu madon atau zina. Itu 5M yang diajarkan oleh Raden Rahmat sebagai larangan pada masyarakat Nusantara pada waktu itu yang dikenal dengan Moh Limo. Yang ketiga Sunan Bonang, disebut dengan Makhdum Ibrahim, yang terkenal dari beliau yaitu mengubah suluk, bijil dan tembung tombo ati. Yang keempat Sunan Kudus, disebut juga dengan Ja'far Shodiq. Beliau merupakan panglima perang sekaligus penasehat Sultan Demak. Yang kelima Sunan Derajat, disebut juga dengan Syarifuddin. Yang keenam yaitu Sunan Giri, disebut juga dengan Raden Paku. Beliau berdakwah melalui permainan yaitu jamuran. Yang ketujuh Sunan Kalijaga, nama lainnya Raden Said. Beliau merupakan penasehat Kesultanan Demak. Yang kedelapan Sunan Muria, disebut juga dengan Raden Umar Said. Yang kesembilan yang terakhir Sunan Jati atau Sunan Gunung Jati, disebut juga dengan Syarif Hidayatullah. Beliau berdakwah di daerah Cirebon, Jawa Barat. Begitulah pelajaran tentang Wali Songo. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.